Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arka Fali Genggong dengan NIM 2302110600 dari program Studi Informatika. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 2 dari kelas saya kelas D, di mana pada tugas modul 2 praktikum multimedia ini kita disuruh untuk memasukkan konten materi dari modul ke dalam browser bertipe HTML yang telah kita buat. Di sini saya juga sudah menggunakan CSS untuk bagian style untuk mempercantik dan ada logika-logika yang menggunakan JavaScript. Yang langsung saja kita mulai. Di sini saya telah buat codingannya dan saya akan jelaskan dari codingannya dari atas. Sini ada doctype HTML. Ini berarti dokumen yang kita miliki ini bertipe HTML versi 5. Nah, HTML versi 5 ini sudah mendukung elemen audio, video, dan API modern. Selanjutnya ada bagian HTML language atau lang sama dengan ID. Ini menunjukkan bahwa bahasa utama dari dokumen ini adalah bahasa Indonesia. Kita masuk ke dalam bagian kepala atau head. Di sini ada beberapa informasi atau eh, ya informasi. Yang pertama kita menggunakan meta charset UTF-8. Di sini fungsinya untuk mengatur format karakter agar semua huruf dan simbol itu bisa tampil dengan benar, termasuk karakter-karakter yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada meta viewport, konten, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tujuannya agar nantinya tampilan web atau browser kita, tampilan web yang telah kita buat ini responsif. Jadi saat kita membuka browser, membuka web ini dari desktop atau dari tablet atau dari HP, dia akan menyesuaikan, dia akan responsif lah begitu. Selanjutnya ada title, selanjutnya ada link yang menuju ke dokumen CSS kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian header halaman. Di sini saya menuliskan praktikum multimedia modul 2 sebagai heading 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam konten utama atau main. Di sini terbagi atas beberapa section. Eh, yang pertama itu ada audio HTML, audio HTML5. Nah, untuk bagian ini saya menggunakan subjudul atau heading 2, dituliskan audio HTML5, kemudian ada audio controls. Ini adalah elemen pemutar suara dengan kontrol play, pause, volume. Selanjutnya ada source dari audio kita. Di sini ada dua dengan tipe MP3 dan OGG. Ini cuman alternatif apabila browser yang digunakan itu tidak mendukung MP3. Nah, jika browser yang digunakan tidak mendukung MP3 dan OGG, dia akan muncul browser Anda tidak mendukung elemen audio. Nah, itu untuk section atau bagian audio. Selanjutnya kita masuk ke dalam video. Di sini eh, pada bagian video ini yang pertama kita juga menggunakan H2 atau heading 2, tuliskan video HTML versi 5. Selanjutnya eh, tag video. Ini untuk menampilkan video, baik itu lokal maupun online. Tentunya ada ukuran ukuran width sebenarnya 600. Ini lebar dari video kita sebesar 600 pixel. Dan controls ini seperti yang dijelaskan tadi itu untuk menampilkan tombol play, pause, full screen, dan volume. Nah, di sini kemudian ada sumber dari video yang saya gunakan beserta alternatifnya, dan juga jika tidak browser yang digunakan tidak mendukung format video ini, maka akan muncul
output seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke section ketiga yaitu section video YouTube. Sama menggunakan heading 2. Nah, di sini iframe ini adalah tag untuk menyematkan konten dari situs lain. Nah, di sini saya menggunakan dari YouTube dengan source adalah sebagai berikut YouTube dan ukurannya panjang dan lebarnya itu berikut 640 360. Nah, terus ada bagian allow full screen ini akan memungkinkan user mengakses video secara full screen atau layar penuh. Nah, ini untuk menutup elemen iframe. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian geolocation API. Di sini terdapat paragraf bertuliskan klik tombol di bawah ini untuk menemukan lokasi Anda. Selanjutnya ada button ini untuk memanggil fungsi JavaScript get location yang nantinya ketika diklik ini akan menampilkan hasil dari lokasi kita lokasi kita itu dalam bentuk koordinat. Selanjutnya ada ID Geo ini tempat atau hasil lokasi tempat hasil dari lokasi kita akan ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian drag and drop. Di, di sini eh, ada div class drag drop ini adalah container untuk membuat dua area drop. Di mana div satu ini merupakan area pertama yang berisi gambar, kemudian ada image di sini adalah gambar yang akan kita drag and drop. Selanjutnya di sini ada draggable. Draggable ini menginstruksikan bahwa image ini bisa di diseret atau di drag. Kemudian eh, on drag start ini adalah fungsi untuk memanggil eh, fungsi drag, coding untuk memanggil fungsi drag ketika gambar mulai diseret. Kemudian di sini ada panjang dan lebar dari gambar tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya masuk ke bagian area tujuan dari gambar kita akan diseret atau tempat gambar bisa dijatuhkan. Di sini ada on drop event. Ini untuk memanggil fungsi drop. Nah, pada saat gambar dilepaskan di daerah ini. Selanjutnya ada on drag over allow drop event. Ini artinya dia mengizinkan aksi drop terjadi pada area target. Nah, ini untuk keterangan drop di sini. Jadi dia akan muncul drop di sini. Nah, selanjutnya ada footernya. Ini footer adalah bagian bawah dari browser nanti akan tampil. Selanjutnya di sini ada untuk logika dari browser ini saya menggunakan JavaScript. Di sini ada var x dokumen dan seterusnya. Ini gunanya untuk menyimpan referensi elemen dengan ID geo. Selanjutnya ada function get location, navigator get location, xinner HTML. Ini fungsinya untuk mengecek apakah browser mendukung geolocation. Jika tidak, maka akan memanggil fungsi show position untuk menampilkan hasil. Nah, selanjutnya ada bagian function show position. Ini untuk menampilkan koordinat berupa latitude dan longitude.
ke dalam halaman. Nah, untuk fungsi pada bagian drag and drop ini ada allow drop, event dan event prevent default. Ini gunanya untuk mengizinkan elemen mengizinkan elemen untuk menerima hasil drop karena browser default itu tidak bisa. Karena browser default ini tidak bisa atau tidak mengizinkan drop. Selanjutnya, function drop event ini untuk menyimpan data ID melalui elemen yang diseret. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang CSS-nya. Ini yang pertama ada bagian headernya. Di sini bagian headernya itu akan background linear gradient dengan gradasi biru Tosca dan ada sedikit lengkungan lembut pada bagian bawahnya. Selanjutnya ada main contentnya. Di sini main contentnya itu eh, agar agar mengatur konten utama berada di tengah dengan background putih dan bayangan halus. Di sini ada bayangan shadow. Selanjutnya untuk bagian sectionnya dan headingnya untuk H2 saya berikan garis dengan aksen biru di kiri setiap judul bagian. Nah, untuk bagian media seperti audio, video, dan iframe-nya itu saya menambahkan efek hover agar elemen media sedikit membesar ketika diarahkan kursor. Nah, mungkin lebih baik kita langsung lihat saja untuk browsernya. Nah, di sini ada eh, header dengan latar biru Tosca dengan sedikit lengkungan. Terus di sini audio fontnya ini saya menggunakan warna biru dengan latar latar putih dan sedikit bayangan. Nah, kemudian di sini tadi ada bagian hover agar elemen media itu sedikit membesar ketika kursor diarahkan ke objek. Maksudnya tadi, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih.